Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia Hong Kong. Saya Pastor Yan dan ada Pastor Ari. Shalom. Kita akan bersama-sama memimpin ibadah ini. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kemudian kita akan belajar firman-Nya dan menaikkan syafaat. Kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Biarlah kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Saya minta Pastor Ari berdoa membuka ibadah kita. Haleluya. Mari kita semua berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah minggu ini sekali lagi kami datang Tuhan, bersama walaupun di lain tempat Tuhan. Kami percaya dan kami sungguh ingin menyembah Engkau, menyerahkan hidup kami. Engkau sirami Tuhan dengan hikmat, dengan kasih, dengan pelukan kasih-Mu Tuhan. Agar setiap kami di tengah minggu ketika kami menghadapi masalah persoalan kehidupan kami, sekali lagi kami boleh dilepaskan, dibebaskan. Kami akan menerima shalom dari surga. Tuhan berkatilah puji-pujian kami, penyembahan kami. Kiranya mendatangkan dupa yang harum di hadirat-Mu. Berkati kami dengan segala firman-Mu Tuhan, agar kami sungguh-sungguh diibakan dan iman kami boleh bangkit kembali, kehidupan kami boleh bersemangat kembali di dalam pengharapan di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Kita naikkan satu pujian bersama-sama. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Dari awal bersama-sama segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Soraklah haleluya, 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 haleluya. Biarlah segala pujian dan syukur kita hanya bagi nama Tuhan. Mari kita akan masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi, membawa syukur dan sembah kita. Kita mau katakan bersama-sama kepada Tuhan, Tuhan,
mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu. Haleluya. Menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan, ku serahkan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu sekali lagi dari awal. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan, ku serahkan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan, Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya
memuaskan kami. Hadirat-Mu menenangkan kami semua. Syukur kepada Allah yang hidup, yang terus menyertai perjalanan hidup kami. Syukur kepada Allah yang hidup, yang selalu memberikan kami pengharapan baru setiap harinya. Rahmat-Mu baru, kasih setia-Mu nyata selalu buat kami semua ya Tuhan. Saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu saat ini. Berbicaralah kepada kami semua ya Bapa. Berbicaralah kepada kami masing-masing yang mendengarkannya. Biarlah firman ini dapat menarik kami menjadi lebih dekat dengan Engkau. Biarlah firman ini membuat kami lebih dewasa sehingga kami serupa dengan Engkau ya Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-hamba-Mu ini. Urapi kami semua dan yang mendengarkannya juga, supaya Allah juga akan ditinggikan melalui pemberitaan firman Allah. Hanya di dalam nama Yesus berbicaralah Tuhan. Kami siap mendengarnya hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, saya percaya kita sudah disegarkan ketika kita menyembah Tuhan ya Pak Jer ya. Di tengah-tengah minggu ini, bukan hanya hari Rabu saudara, setiap hari saudara menyembah Tuhan. Amin. Sungguh bersyukur walaupun kita berbeda tempat. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan berjudul Respon Panggilan Tuhan. Respon atas panggilan Tuhan. Saudara, panggilan Tuhan itu dalam kehidupan kita sebenarnya ada 3, Pak Jer ya. Panggilan keselamatan, setiap kita menjadi anak Tuhan. Ya. Kemudian panggilan kita terhadap masyarakat, ya, sebagai tanggung jawab sosial kita, moral kita kepada masyarakat. Dan juga akan ada panggilan kita dalam pelayanan. Ya, biasanya kita hanya mengenal panggilan dalam pelayanan. Ya, setiap kita yang diselamatkan kita dipanggil. Ya, ketika kita dipanggil kita akan melakukan sesuatu atau kita diutus terhadap sesuatu kelompok, terhadap suatu masyarakat, terhadap satu situasi. Nah, saudara, ketika kita dipanggil, ya, panggilan itu tidak hanya sekali, ya, panggilan pelayanan ya. Mungkin dalam masa-masa lalu kehidupan kita 10 tahun, 15 tahun lalu ada panggilan dan mungkin sudah selesai. Dan saudara, kita senantiasa harus siap sedia untuk panggilan Tuhan. Apa reaksi saudara ketika ada panggilan baru dalam kehidupan kita? Kita tidak mungkin sebagai orang Kristen, orang percaya yang pengangguran, tanda petik, tidak ada panggilan. Ya betul Pak Jer ya? Kita selalu akan ada panggilan. Nah Pak Jer biasanya kalau tiba-tiba ada panggilan ya, mungkin gembala sidang saudara ataupun teman saudara bisa membuatkan suatu panggilan buat saudara. Apa reaksi saudara biasanya? Biasanya kita akan menjadi ketakutan gitu ya Pak Jer ya? Karena kenapa? Setiap panggilan biasanya memasuki daerah-daerah yang tidak kita familiar. Kita menjadi takut, kita menjadi terintimidasi gitu ya, merasa tertekan gitu ya. Atau ada juga mereka yang sudah siap setiap saat ya, mereka menjadi senang atas panggilan Tuhan. Nah, saudara sekalian, ya, dalam setiap kita, saya sudah katakan ada panggilan. Sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang dimana kita tidak mengerti. Ya, Pak Jer mungkin ingat ya, gembala senior ICA, Pastor Edmund mengatakan, suatu panggilan diawali dengan suatu kemustahilan. Ya, ketika kita dipanggil pasti sesuatu yang mustahil. Ya, susah kita lakukan, nggak terpikirkan, betul Pak Jer ya. Tetapi ketika kita sudah masuk dalam panggilan itu, sesuatu yang kita lakukan, panggilan itu menjadi sulit, ya, karena banyak tantangan, ya kan? Tetapi itulah kuasa Tuhan yang dinyatakan. Setiap panggilan ada kuasa Tuhan. Untuk kita melihat kuasa Tuhan di dalam kemustahilan panggilan kita, melihat kuasa Tuhan di dalam kesulitan dalam panggilan kita. Betul ya? Nah, setiap kita dipanggil. Nah, mungkin Pak Jer, mungkin ada cerita ketika Tuhan panggil? Mungkin ada? Ya, paling dekat adalah panggilan ke Taiwan. Merupakan panggilan yang tidak mudah, panggilan yang awalnya memang mustahil. Saya tidak tahu mau bekerja dengan siapa. Saya disuruh memilih jemaat, saya disuruh memilih kingdom group, saya disuruh memilih pemimpin. Ya saya berdoa, saya cari tahu Tuhan yang mana, yang ini atau yang itu, bagaimana ini, bagaimana dia dan sebagainya. Lalu ketika sudah dimulai, kesulitan itu sudah di depan mata, tetapi paling tidak sudah
sudah tidak menjadi mustahil lagi, tetapi menjadi mungkin. Walaupun menjalaninya juga tidak mudah, memerlukan sebuah kesetiaan, memerlukan sebuah dedikasi, memerlukan sebuah kesetiaan, supaya ya semua apa yang menjadi panggilan Allah itu bisa tergenapi buat kami sekeluarga dan juga buat orang Indonesia yang ada di sekitar saya. Iya betul sekali. Contohnya Pak Jaya, seperti dalam keluarga gitu ya. Ketika kita menikah gitu ya, kita memasuki suatu panggilan untuk berkeluarga. Ya, sesuatu yang tidak pernah kita lakukan. Bahkan ketika sudah pernah menikah sekalipun akan menjadi sesuatu yang baru karena dua orang berbeda bergabung jadi satu. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi seorang orang tua, menjadi bapak, menjadi ibu, belum pernah kita lakukan. Pasti ada sesuatu yang membuat kita menjadi takut. Tetapi panggilan itu kita jalani dan terbukti kita bisa melewatinya, ya kan? Nah, memang awal ketika panggilan itu, saya juga berbicara tentang panggilan yang baru dalam kehidupan kita. Pelayanan apapun yang Tuhan lakukan bagi saudara saat ini, entah itu sekolah minggu, ya panggilan untuk memimpin kelompok sel, kelompok pemuda, ya choir, pemimpin pujian sekalipun dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan hal itu, pasti ketika itu kalau orang sungguh-sungguh ingin melayani Tuhan, biasanya ada ketakutan, ada suatu anxiety gitu, saya bisa apa enggak ya. Nah, kadang-kadang Pak Jerry, ketika orang dipanggil, memang yang muncul selalu banyak alasan gitu ya Pak Jerry, selalu alasan yang kita belum siap lah, ya kita belum siap, padahal sesuai dengan talenta, ya, dan apa yang kita bisa, keahlian kita, selalu ada alasan saya tidak siap lah. Kemudian jangan sekarang lah, tunggu waktu yang tepat. Ya, dan waktu itu tidak benar akan datang. Kemudian kita akan menunjuk orang dia saja. Saya nggak bisa dia saja, dia lebih oke. Nah, tidak pernah akan selesai kalau kita punya alasan-alasan. Dan ketika Allah memanggil, kita tahu Allah dengan namanya, dia akan menjamin segala sesuatu dalam kehidupan kita. Amin. Saat Allah memanggil, Allah akan memanggil saudara dengan sabar. Kita ingat panggilan Yunus, walaupun Yunus bandel, kabur dari Tuhan, panggilan Allah tetap terjadi sampai dia selesaikan tugasnya dan Tuhan sendiri akan deal dengan dia sebagai orang yang dipanggil. Saudara, ketika Allah memanggil, sesuatu yang dahsyat akan terjadi, yang tidak pernah terpikirkan. Ketika Allah memanggil Saul, luar biasa. Amin. Saudara sekalian, saya berdoa ketika kita menghadapi panggilan-panggilan dari Tuhan, kita selalu akan siap sedia. Memang tidak gampang. Kita bisa membayangkan tantangan-tantangan yang akan datang. Tetapi ada yang harus kita pelajari hari ini ketika Tuhan memanggil. Nah, hari ini terutama kita akan belajar panggilan Musa. Kita tahu Pak Jer ya, Musa dilahirkan luar biasa. Musa dilahirkan dengan hukuman mati. Ya, saudara tahu hukuman mati daripada Firaun. Tapi Tuhan pelihara bayi Musa. Ya kan? Ketika Musa harus di tempat yang tidak seharusnya di tempat di Sungai Nil dan juga di dalam istana Firaun, Tuhan memelihara dia karena Tuhan punya rencana buat si Musa ini. Tetapi Tuhan punya rencana sesuai dengan jalan Tuhan. Ya, Pak Jari ingat ceritanya ketika dia membunuh orang Mesir, karena orang Mesir menganiaya suku bangsanya orang Ibrani, dia seakan-akan memilih caranya sendiri. Dia seakan-akan mengira itu panggilannya, padahal itu menurut kedagingannya. Saudara tahu, Tuhan punya cara, dan Tuhan harus memisahkan dia dari kehidupannya pada waktu itu ke padang gurun selama 40 tahun. Dan kemudian Tuhan memanggil dia sesuai dengan kehendaknya. Haleluya. Saudara sekalian, apapun umur saudara, Musa umur 80 tahun baru dipanggil Tuhan. Musa mengalami 40 tahun training di padang gurun, sesudah itu dipakai Tuhan. Tuhan punya rencana yang mustahil sekalipun Tuhan bisa lakukan. Ketika Tuhan sudah punya rencana memanggil saudara, saudara tidak bisa lari kemana-mana. Nah, saudara, berdasarkan kitab Musa ini, kehidupan Musa ini, kita akan belajar panggilan-panggilan yang bagaimana sesuai dengan panggilan Musa. Pak Jar akan bahas 2 poin di sini berdasarkan kehidupan dan panggilan Musa. Silakan Pak Jar. Ya, dari panggilan Musa kita bisa melihat beberapa hal. Yang pertama bahwa panggilan Tuhan membawa perubahan. Keluaran 3 ayat 8 tadi dikatakan seperti ini. Sebab itu aku telah turun
untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ayat 8 ini memberitahu ada sebuah panggilan yang sanggup mengubahkan sebuah kehidupan umat Israel pada saat itu, dan tentu juga dalam kehidupan Musa. Tuhan dapat melakukan apa saja. Tuhan dapat menyelesaikan apapun yang Dia inginkan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan anak-anak kita. Mereka yang melayani juga bahkan sanggup Tuhan ubahkan kehidupan mereka semua. Tetapi seperti Musa, Dia membutuhkan seseorang, Dia membutuhkan kita untuk kita bisa mewujudkan rencana tersebut, tujuan tersebut. Hal itu masih akan terus kita lihat dalam kehidupan tokoh-tokoh Alkitab lain juga, di mana ada seseorang yang akan dipanggil dan menyelesaikan tugas-tugas itu, supaya apa yang mau Tuhan ubah dalam kehidupan seseorang atau kelompok bisa terjadi. Panggilan Allah selalu merubahkan pengertian kita akan rencana besarnya. Musa mungkin berpikir bahwa ya, aku akan melayani di Mesir ini. Aku akan setelah keluar dari istana, mungkin dia berpikir dia akan menyelesaikannya di tanah Mesir itu. Tetapi tidak, Tuhan memanggil dia, mengubahkan cara berpikirnya, dan dia harus membawa umat Israel keluar dari bangsa Mesir. Bahkan mungkin bangsa Israel berpikir bahwa sudahlah, saya mau mati di sini, gede di sini, mau dijajah yos tidak apa-apa, karena saya suka di sini. Karena kita tahu bahwa ketika mereka di padang gurun, mereka masih melihat kepada Mesir. Walaupun sengsara, tapi paling tidak kelaparan dan seterusnya. Tetapi ketika Allah memanggil mereka keluar, ketika Allah memanggil Musa, Allah sedang mengubahkan pengertian mereka. Mengubah bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang Tuhan sediakan. Mengubah bahwa ada sesuatu yang lebih mulia yang Allah sudah siapkan. Mengubahkan ada sesuatu yang lebih penting untuk mereka kerjakan dan mereka tujui atau sampai. Karena Allah melihat lebih besar daripada apa manusia yang bisa lihat. Allah ingin menunjukkan bahwa rencana dan caranya berbeda dengan cara manusia. Adalah upaya Musa untuk melakukan panggilannya melalui daging, membunuh orang Mesir karena ketidakadilan yang dialami saudaranya sesama Ibrani. Yesaya 55 ayat 8 dikatakan seperti ini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang baru saja kita baca tadi menunjukkan bahwa Allah sanggup membawa perubahan. Perubahan dalam pikiran, perubahan dalam setiap rencana. Manusia bisa merancangkan, tetapi sesungguhnya apa yang menjadi kehendak Tuhanlah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Panggilan Tuhan juga untuk memakai kita selalu membawa perubahan. Terjadi perubahan kehidupan secara fisik, tidak hanya untuk Musa tetapi juga bangsa Israel. Perubahan lokasi, perubahan iman mereka, perubahan perspektif mereka mengenai kuasa Tuhan. Ada yang berubah, ada yang mau Tuhan pulihkan, ada yang mau Tuhan gantikan menjadi lebih baik. Kepada Abraham pun ada sebuah perubahan panggilan yang akan dialami oleh Abraham. Kejadian 12 ayat 1-2, kita semua tahu ayat ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 1, perubahan lokasi terjadi. Ayat 1, perubahan iman terjadi. Perubahan tempat tinggal terjadi. Ayat 2 dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ayat yang kedua, perubahan hidup, tujuan hidup, gaya hidup, di mana mereka akan menjadi berkat, di mana mereka akan menjadi bapa atas keturunan yang lebih besar lagi. Tuhan memberikan sebuah perubahan melalui panggilan yang Dia berikan kepada seseorang atau kepada sekelompok orang tertentu. Untuk menemukan perubahan yang berarti dalam hidup kita, kita membutuhkan Tuhan untuk mengarahkan kita kepada panggilannya yang benar, sehingga kita dapat menjalani hidup dengan tujuan yang benar. Jika hari-hari ini engkau bingung dengan jalan hidupmu, hari ini engkau ingin sesuatu yang lebih baik, maka cari Tuhan. Jangan-jangan selama ini Tuhan sudah berbicara dan memanggil engkau, tetapi engkau tidak mendengarnya. Yunus pun sama, ketika dia dipanggil supaya terjadi sebuah perubahan yang besar dalam kehidupan orang-orang Niniwe.
Tetapi ternyata Alkitab memberitahu ini bukan tentang Niniwe saja, tetapi tentang Yunus, di mana Yunus pun perlu diubahkan pikirannya dan hatinya, meski dia orang yang percaya, meski dia adalah nabinya Tuhan. Jadi saya percaya Tuhan juga akan bekerja buat engkau hari-hari ini, membawa sebuah perubahan melalui panggilannya. Yang kedua, panggilan Tuhan mengingatkan di mana kita harus memiliki fokus yang benar. Terkadang dalam kehidupan ini, saya sudah sharingkan minggu yang lalu, bahwa kita terlalu banyak gangguan. Kita tidak fokus dengan apa yang kita lakukan. Kita tidak fokus dengan apa yang mau Tuhan kerjakan. Kita diganggu, banyak gangguan. Itulah kenapa panggilan Tuhan pasti adalah panggilan untuk kita kembali fokus kepada Dia. Karena Keluaran 3 ayat 11 ayat 12 dikatakan juga seperti ini. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir ini. Lalu firman-Nya, bukanlah aku yang akan menyertai engkau. Ini tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Allah mau mengingatkan kepada Musa bahwa fokusnya bukan tentang dirimu, tetapi tentang aku. Bukan apa yang engkau pikirkan, bukan apa yang engkau khawatirkan, tetapi apa yang sanggup aku lakukan melalui engkau. Bukankah aku akan menyertai engkau? Allah sedang mau memberitahu bahwa ada kuasa yang akan mengalir, karena aku yang akan menyertai perjalanan panggilanmu. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, panggilan Allah selalu mengingatkan kita bahwa Dia adalah sutradara dari kehidupan panggilan kita. Dialah yang sudah mengatur semuanya. Dialah yang sudah menentukan dari awal sampai nanti akhirnya. Tadi kami baru ngobrol. Terkadang kita orang percaya terlalu banyak komplain dan banyak jawaban ketika Tuhan sudah memanggil. Padahal lebih mudah kalau kita dengan berkata, ya sudahlah, ya wes aku ikut Tuhan, aku melu, aku pasrah, aku nurut saja. Karena memang itu yang harus kita lakukan. Karena Dia sudah tahu gambaran besar dari panggilan ini. Terkadang kalau kita banyak tanya, kita banyak khawatir, fokus kita salah, ya malah kita nyemplung kayak Yunus. Digoncang Tuhan, dimasukkan dalam perut ikan, bertobat dan akhirnya kembali. Gak usah mengalamilah seperti itu. Dengan cara apa? Kita fokus dan mengatakan, baiklah Tuhan, karena Engkaulah sutradara dari semua panggilan ini. Panggilan Allah juga mengingatkan kita untuk fokus kepada Dia yang memanggil. Di mana kita tidak boleh fokus kepada kemampuan kita, keterampilan kita, kesiapan kita, waktu yang kita punya. Kalau kita melihat itu semua, maka kita tidak akan bisa menjalani panggilan tersebut. Tetapi ketika kita fokus kepada Allah, sumber kekuatan itu, sumber jalan keluar itu, sumber maha kuasa itu, maka panggilan Allah dapat tergenapi. Kita bisa melangkah dengan setia setapak demi setapak. Mungkin kita perlu berlari, kekuatan itu datangnya juga daripada Tuhan. Ibrani 12 ayat 1-2 berkata seperti ini. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada sebuah kesempurnaan. Kemana mata kita taruhkan? Ke bawah kepada diri kita atau ke atas kepada Tuhan? Biarlah mata kita fokus kepada Tuhan, sehingga kita bisa fokus menjalani dengan setia setiap panggilan itu. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, itu perlu kita garis bawahi. Tetapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil. Kita mungkin orang sederhana, kita mungkin orang biasa, tidak terpelajar, tidak terlatih. Tetapi ketika Allah memanggil, maka kemampuan Allah yang ilahi itu akan diberikan kepada engkau, sehingga engkau bisa menyelesaikannya dengan baik. Setelah Musa mempertanyakan, Tuhan, siapakah aku ini? Dia bertanya seperti itu. Lalu Tuhan menjawab dengan jawaban yang lain, di mana tidak fokus kepada pertanyaan. Dia menjawabnya dengan, bukankah aku yang menyertai engkau? Tuhan tidak menjawab, engkau Musa, engkau lahir di sini dan sana. Tuhan tidak menjawab, tidak fokus kepada apa yang menjadi pertanyaannya. Tetapi Dia menjawab dengan memalingkan fokusnya, memalingkan perhatiannya, bukan kepada dirinya, tetapi kepada Tuhan. Jadi jemaat Tuhan, di poin yang kedua ini, mari kita berhenti memikirkan siapa diri kita, dan kita mengingat siapa Tuhan bagi kita. Mari kita mengingat Dia yang memanggil kita, bukan kita yang akan mengerjakannya. Karena ini bukan tentang kita, tetapi panggilan Allah sesungguhnya tentang Dia menyelesaikan pekerjaannya bersama-sama dengan
Dia sendiri. Amin. Ya, saudara, kita belajar dari panggilan Musa dan kita tahu, saudara, Musa menjadi orang yang luar biasa, hambanya yang setia. Dia memimpin bangsa Israel tetapi dia membawa bangsa Israel sampai kepada tanah perjanjian. Saudara sekalian, dia orang luar biasa dipakai Tuhan. Tidak gampang. Nah, tadi kita belajar panggilan Tuhan selalu akan disertai dengan perubahan-perubahan. Ya, persepsi kita, pemikiran kita, perubahan yang terjadi, dan kemudian tadi Pak Jar, kita harus fokus. Panggilan Tuhan mengharuskan kita fokus kepada Tuhan. Dan ketiga, kita belajar dari Musa. Panggilan Tuhan selalu akan menyatakan siapakah Tuhan itu. Jadi orang tahu siapa Tuhan itu. Kalau saudara ikuti seri khotbah kitab Yunus, walaupun Yunus dengan segan mengatakan akulah orang Ibrani, aku menyembah Yahweh Elohim, tetapi orang-orang di kapal itu menjadi takut karena tahu siapa Yahweh Elohim itu. Nah, di sini di dalam ayat pasal 3 ayat 13-15 mengatakan, lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Ayat 15 mengatakan, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Saudara sekalian, ketika ada panggilan, nama Tuhan yang dibawa, jaminannya adalah nama Tuhan. Nah, saudara ya Pak Jan, kecondongan kita, respon kita atas suatu panggilan, atas suatu perintah dari seseorang yang lebih punya otoritas di atas kita, kita akan meresponi dengan baik. Tentara Indonesia dipanggil namanya sekalipun, siap Pak, ya kan? Siap. Saya belum melihat perintahnya, dipanggil namanya pun sudah siap Pak, langsung menyaut dengan tegas dan pasti. Saudara, ketika Allah memanggil saudara, kita tahu siapa Allah itu. Dan di sini kita melihat Musa masih meragukan, saya ngomong apa kalau orang Israel nanya, saya punya jaminan apa? Saya bertemu dengan Tuhan, dia bertemu dengan Tuhan sendirian, ya, di semak-semak yang terbakar itu. Saya harus ngomong apa? Tuhan mengatakan, katakan kepada mereka, aku adalah aku. Dalam bahasa Inggrisnya, I am who I am. Nah, saya ingin menjelaskan saudara, ketika Allah memanggil, jaminan namanya itu memberikan keteguhan buat kita. Ketika Allah memanggil saudara, nama Yesus itu seharusnya memberikan kepercayaan yang teguh, tidak ada keraguan saudara untuk menerima panggilan itu. Yes, sir. Kita maju. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit. Aku adalah aku. Allah ingin mengatakan, nama ini adalah nama Allah nenek moyangmu, Abraham, Ishak, dan Yakub. Mungkin mereka sudah 400 tahun Pak Jar ya, di tanah Mesir, menjadi budak, hidup mereka begitu saja dari keturunan-keturunan. Mungkin mereka sudah melupakan Tuhan, banyak yang melupakan Tuhan. Di sini Allah mengatakan, aku adalah aku, dan mereka akan mengingat Allah yang sudah berjanji bagi nenek moyang mereka untuk membawa mereka ke tanah perjanjian, bukan tinggal selama-lamanya di Mesir. Bagi Musa, aku adalah aku sebagai jaminan panggilan dia untuk sebagai legalnya dia dipanggil Tuhan untuk orang-orang Israel. Nah, saudara sekalian, bagi kita, saya ingin katakan, nama aku adalah aku, I am who I am. Kalau saudara tahu mengerti bahasa Inggris, tensi bahasanya adalah bahasa present tense, bukan yang sudah lewat. I am who I am. Di sini bisa berbicara, aku adalah aku adalah penyembuhmu, aku adalah penyediamu, aku adalah pembebasmu, aku adalah shalommu. Saudara isi semuanya. Ketika Allah memanggil saudara, Allah adalah menyediakan semuanya bagi saudara. Allah adalah penghiburmu. Allah adalah damaimu. Saudara, ketika Allah mengatakan aku adalah aku bagi Musa, Musa tahu dia punya jaminan Allah dalam kehidupannya.
Saudara sekalian, aku juga berbicara tentang Allah yang sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. I am who I am. Bukan I was I was, who I was. Bukan, I am who I am. Sama, dulu ketika Allah mengatakan kepada Musa, sama Allahnya juga saat ini ketika Yesus memperkenalkan Bapa bagi kita. Bapa, saudara dan saya. Saudara, dia adalah the great I am. Allah yang luar biasa. Tapi kadang-kadang ketika kita dipanggil perjalanan hidup iman kita, kita hanya fokus kepada Pak Ajat katakan. Kita hanya fokus kepada kita. Kita mengatakan, akulah aku bisa melakukan segala sesuatu, aku sekolah tinggi, aku punya sekolah Alkitab luar biasa, aku pelayanan sudah bertahun-tahun. Aku. Bukan, saudara. Kita harus tahu bahwa Allah sendiri adalah Dia yang maha kuasa, Dia yang terbesar. Jadi ketika ada panggilan Tuhan bagi kita, di situ juga ada penyataan nama Allah. Ya Pak Jar ya. Nah, yang keempat, saudara, panggilan Tuhan menunjukkan kuasanya yang bekerja melalui kita. Nah, kita lihat bacaan kita kali ini. Keluaran 3 ayat 16-18 mengatakan, pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakan kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju negeri orang Kanaan. Ayat 18 mengatakan, dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus berserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kamu. Oleh sebab itu izinkan kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Saudara sekalian, ketika Allah memanggil seseorang, kuasanya juga menyertai panggilan itu. Di sini kita melihat panggilan Allah selalu disertai dengan penjelasan yang sangat jelas dan detail. Tidak main-main. Kita tidak mengira-ngira, menduga-duga. Panggilan Allah selalu jelas dan detail. Dan juga panggilan Allah selalu disertai dengan otoritasnya. Saudara, siapa yang berani tiba-tiba masuk ke istana Firaun? Saudara, Tuhan selalu menyertai dengan otoritasnya. Dan kemudian kita tahu, saudara, ketika saudara meresponi seperti Pak Jat, taat, setia, meresponi, tidak gampang, saudara. Saya bilang ketika kita sudah masuk dalam pelayanan, panggilan Tuhan, kesulitan itu akan nampak. Nah, kesulitan itu saya percaya juga untuk meningkatkan iman kita, ketergantungan kita kepada Tuhan. Nah, mungkin ada beberapa hal kita jelaskan sebentar Pak Jat ya. Tantangan dalam melayani panggilan. Kita meneruskan cerita Musa. Tantangan pertama, Musa sendiri mencari-cari alasan seakan-akan dia sudah jenuh. Wah, ini dia ya Pak Jat ya. Panggilan kita menghadapi tantangan, udah jenuh, saya mundur saja. Mundur dari panggilan. Pada itu jelas-jelas panggilan khusus buat saudara, bukan orang lain. Ya, bahkan Musa kalau saudara baca di dalam kitab Keluaran 4:10, dia komplain kepada Tuhan. Dia mencari-cari alasan untuk mundur. Kenapa Tuhan panggil saya? Makanya dari dulu saya segan gitu ya. Nah, itu sering kita lakukan. Komplain kepada Allah. Nah, saudara sekarang dia komplain, bahkan dikatakan dia marah kepada Tuhan. Karena dia begitu kesalnya dengan bangsa Israel yang tegak-tengkuk, yang komplain setiap saat. Tentang makanan, saudara. Dia komplain kepada Tuhan. Nah, ada juga Musa mengalami kritikan. Ketika kita dipanggil Tuhan dalam pelayanan kita, akan ada orang-orang yang mengkritik kita. Orang-orang yang selalu berlawanan dengan kita. Musa kita tahu Pak Jat ya. Bahkan saudaranya sendiri, Miriam, Harun, menentang dia, mengkritik dia. Kamu doang yang bisa mendengar firman Tuhan, suara Tuhan. Kami juga. Gitu ya. Padahal pelayanan mereka berbeda-beda. Tidak bisa disamakan. Panggilan Musa lain, panggilan Harun lain. Panggilan Miriam lain, tidak bisa disamakan. Ya, saudara akan selalu ada tantangan, kritik, dan kemudian mungkin perlawanan. Bahkan sepanjang di padang gurun, Musa sebagai orang yang sudah dipanggil Tuhan untuk memimpin, Musa juga mengalami tantangan, kritikan, cemoohan, ancaman oleh bangsanya sendiri. Ya, tidak gampang, tetapi Tuhan beserta Musa. Amin. Makanya Tuhan mengatakan, hambaku yang setia kepada Musa. Ya Pak Jat, mungkin ada tambahan? Saya tutup dengan sebuah ayat Pak Ari.
Filipi 3 ayat 12-14 dikatakan seperti ini, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengajarnya. Kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saya berdoa kita bisa seperti Musa, kita bisa seperti Paulus dalam hal mentaati panggilan Allah. Memang Musa tidak sempurna, Paulus pun tidak sempurna, mungkin banyak kekurangannya, tetapi paling tidak mereka sempurna dalam meresponi panggilan Allah, melakukannya dan setia sampai pada akhirnya. Kita akan berdoa, mengucap syukur buat firman yang sudah kita dengar. Terima kasih kepada Bapa yang hidup, yang terus memberikan panggilannya buat kami semua ya Tuhan. Hari ini ajar kami untuk bisa kembali kepada panggilan itu. Kami bisa terus setia dalam panggilan itu. Yang sudah setia Tuhan, terus berikan kami kekuatan. Sertai kami Tuhan, sehingga kami tidak menjadi ke kiri atau ke kanan, tapi kami fokus berjalan terus menyelesaikan apa yang menjadi panggilan kami. Dan jika di antara kami yang belum mengerti panggilan Allah, bukakan telinga kami, bukakan mata kami, bukakan hati kami, sehingga kami tidak terlalu keras terhadap panggilan itu. Karena sampai kapanpun panggilan itu akan mengejar kami sampai kami melakukannya. Karena itu hanya diberikan buat kami ya Tuhan. Mampukan kami untuk terus bisa meresponi panggilan Allah itu sampai pada waktunya. Terima kasih ya Bapa, berkati seluruh umat-Mu dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan sudah kita dengar bersama-sama, kita akan menaikkan syafaat kepada Tuhan pada saat ini. Yang pertama, kita mau berdoa buat mereka yang sakit. Jika Anda sedang sakit hari ini, kita berdoa buat Anda supaya Tuhan memberikan kekuatannya, memberikan kesembuhannya buat Anda. Bagian tubuh yang kurang nyaman, yang sakit, mungkin batuk, mungkin pilek, atau bagian tubuh manapun yang sedang mengganggu engkau, membuat engkau tidak nyaman bekerja dan melakukan aktivitas sehari-hari, biarlah Tuhan yang akan menjadi Jehovah Rafa buat engkau. Berikutnya kita akan berdoa buat gereja kita secara khusus, Indonesia yang akan merayakan ibadah ulang tahun yang ke-29. Biarlah Tuhan yang akan terus memakai gereja kita di setiap ibadah yang ada. Seluruh apa yang menjadi visi Tuhan melalui hambanya Pastor Ed untuk bisa kita kerjakan bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus. Dan jiwa-jiwa bisa dibawa kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, tetap setia, biarlah ini menjadi sebuah komitmen kita bersama-sama. Kita mau terus meminta Tuhan menyelidiki hati kita, sehingga kita terus setia dalam perjalanan iman kita dan dalam perjalanan pelayanan kita. Selidiki aku, lihat hatiku, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, mendapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Sekali lagi dari awal, selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di
Haleluya Tuhan, Kau ada di tahta-Mu Tuhan. Kaulah perantara agung kami Tuhan. Bagi Bapa di surga, ya Allah Roh Kudus, suci kuduskan, sempurnakan doa dan permohonan kami Tuhan. Kami yang ada di tempat ini dan setiap jemaat Tuhan yang berdoa saat ini Tuhan, sempurnakan doa kami yang jauh dari sempurna Tuhan, sehingga doa kami sampai ke tahta Allah yang Maha Kudus Tuhan. Segenap permohonan kami, segenap petisi kami, segenap air mata kami Tuhan, dengarkan doa kami Tuhan. Saat ini kami ingin berdoa bagi mereka yang sakit Tuhan, mereka yang mungkin sudah mengalami sakit beberapa waktu-waktu ini Tuhan. Lihat iman mereka Tuhan, pengharapan mereka Tuhan. Mereka masih menyebut nama Tuhan Yesus untuk kesembuhan, karena kami percaya hanya nama itu yang akan menyembuhkan. Nama Yesus yang akan memberikan kelepasan. Nama Yesus akan mendatangkan pemulihan secara fisik, secara mental, bahkan kehidupan roh kami Tuhan. Nama Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Khususnya hari ini kami berdoa bagi teman kami yang saat ini Tuhan, yang mengalami proses kemoterapi Tuhan. Untuk apa yang dialami hari-hari Tuhan, Tuhan jaga anakmu ini Tuhan, peluk anakmu ini Tuhan. Ketika proses pengobatan ini berlangsung Tuhan, ketika ada fisik yang sakit Tuhan, Tuhan rilis Tuhan, Tuhan ambil rasa sakitnya Tuhan, gantikan dengan sukacita Tuhan yang melampaui akalnya Tuhan, melampaui apa yang kami pikirkan Tuhan. Jaga dia Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, tutup bungkus dengan hadirat-Mu, tutup bungkus dengan kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa dan kami percaya kesembuhan akan terjadi, karena Yesus Tuhan kami, karena Yesus nama itu berkuasa untuk menyembuhkan. Kami juga berdoa bagi teman kami yang ada di Amerika Tuhan, yang hari-hari juga mengalami proses Tuhan, kesembuhan Tuhan, proses pengobatan Tuhan. Tuhan bimbing Tuhan, Tuhan bimbing Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau pakai dokter, Kau pakai obat, Kau pakai perawatan itu dalam nama Tuhan Yesus. Kau jaga hidupnya untuk menjalani hari-harinya dalam pengobatan itu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, beri penjelasan Tuhan bagi mereka Tuhan, bahwa Engkau ada dalam kehidupan mereka, Engkau sedang menjaga mereka Tuhan. Beri mereka Tuhan perkenanan-Mu Tuhan. Jaga hubungan mereka suami istri Tuhan, jaga kehidupan keluarga mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Kami juga berdoa bagi salah satu pemimpin di ICA Tuhan, yang hari-hari masih terbaring di rumah Tuhan, karena sesudah operasi Tuhan, kami berdoa Tuhan, percepat pemulihan, percepat kesembuhan dari luka-luka operasi di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga dia boleh bangkit, dia boleh giat kembali untuk melayani Tuhan jemaat-Mu di Hong Kong ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Saudara, kalau saudara mengalami sakit saat ini, letakkan tangan saudara di bagian sakit dan percaya dengan iman Allah yang sama dulu, sekarang dan selama-lamanya. Yesus Tuhan, pelaku mukjizat itu, Dia masih adalah pelaku mukjizat dalam kehidupan saudara, keluarga saudara, dalam sakit saudara apapun. Letakkan tangan saudara bagian yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, terjadi kesembuhan, karena kuasa Allah mengalir saat ini. Kuasa kesembuhan, kuasa ilahi, kuasa kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk kesembuhan-kesembuhan yang sudah terjadi. Kami naikkan segala pujian dan penyembahan kami, karena Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang sudah menyembuhkan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak, kami mau berdoa buat gereja kami yang akan merayakan ulang tahun anniversary yang ke-29-nya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Allah. Terima kasih buat kuasa Allah yang terus mengalir melalui pelayanan kami. Terima kasih buat hadirat Allah yang terus berlimpah buat seluruh umat-Mu ya Tuhan, yang masih beribadah Tuhan. Teruslah pakai gereja ini Tuhan menjadi berkat. Biarlah pakai Tuhan gereja ini menjadi rumah bagi banyak orang yang sedang tersesat dan hilang ya Tuhan. Menjadi sebuah keluarga di tanah rantau ini Tuhan, di mana kami mau saling mengasihi, kami mau saling menyayangi, saling menghormati. Tuhan, berkati gereja ICA Indonesia Hong Kong ini Tuhan. Berkati seluruh para pastoral yang bekerja, pastoral yang terus
mengerjakan segala sesuatunya Tuhan dengan baik buat kemajuan gereja ini dan kemajuan kerohanian umat-Mu. Kami berdoa buat seluruh para pemimpin yang telah memberikan komitmen hidup mereka dengan sungguh-sungguh untuk dipakai oleh Tuhan. Berkati hidup mereka, bela hidup mereka ya Tuhan. Bela urapan Tuhan mengalir, kuasa Tuhan mengalir juga melalui setiap pemimpin-pemimpin kingdom group yang ada. Kami juga berdoa Tuhan buat para pelayan-pelayan Tuhan yang melakukan pelayanan di atas mimbar maupun di belakang mimbar, yang terlihat maupun tidak terlihat ya Tuhan. Berkat Tuhan juga melimpah atas mereka. Dan hamba berdoa buat seluruh umat-Mu Tuhan, jemaat yang belum melayani, yang baru bergabung, semua jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah, biarlah Tuhan yang akan terus memberkati mereka, menyertai kehidupan mereka, membela kehidupan mereka di tanah rantau ini ya Tuhan. Bila kami semua Tuhan, apapun yang menjadi tugas pelayanan kami, apapun yang menjadi posisi kami semua Tuhan mau bergandengan tangan membawa kerajaan Allah ke dunia ini. Kami mau bersama-sama bertumbuh ke arah Kristus. Kami mau bersama-sama mengasihi satu dengan yang lain. Pelayanan ini ya Tuhan akan tetap maju dan akan terus maju ya Tuhan. Engkau yang akan terus memakai kami semua mengerjakan amanat dan agung Allah, menjangkau jiwa-jiwa orang Indonesia yang masih terhilang ya Tuhan. Semakin banyak orang Indonesia Tuhan yang ada di Hong Kong ini, dan mungkin mereka masih terhilang, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Utus kami, pakai kami sehingga mereka bisa dijangkau untuk kerajaan Allah, untuk kemuliaan Allah. Terima kasih ya Tuhan, kami mau berdoa buat acara pada tanggal 30 nanti ya Tuhan. Biarlah itu menjadi acara yang menyukakan hati Tuhan. Sebuah acara di mana kami membawa juga jiwa-jiwa untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Semua persiapan yang sudah kami lakukan, segala sesuatu yang sedang kami kerjakan kepada acara tersebut Tuhan, biarlah semuanya Engkau berkati. Semua berjalan dengan lancar, tidak kekurangan suatu apapun. Dan kami bisa menikmati suasana surga bersama-sama sebagai satu keluarga rohani ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah ibadah kami pada saat ini. Syafaat sudah kami naikkan, firman sudah kami dengarkan, penyembahan sudah kami bawa kepada Bapa di surga. Kami mau mengakhiri ibadah ini Tuhan, dan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Diberkatilah kami semua ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, mari kita akan menerima berkat rohani yang Tuhan sudah tetapkan sesuai dengan firman-Nya. Kita percaya berkat rohani ini diberikan khusus buat kita semuanya hari-hari ini, anak-anak rohani, anak-anak kerajaan surga. Buka hati saudara, angkat tangan saudara. Mari kita menerima berkat surgawi ini. Terima kasih Tuhan, berkati roh kami, berkati pikiran jiwa kami, berkati tubuh kami. Kami percaya firman-Mu, iya dan amin. Kami percaya firman-Mu berkuasa. Firman-Mu akan Engkau lakukan, karena Engkau Allah, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita terima. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, kami terima Tuhan. Shalom dari surga, perkenanan, kasih karunia dan perlindungan dari surga di dalam nama Tuhan Yesus bagi kami, bagi gereja kami, dan bagi keluarga kami. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, senang sekali boleh memberkati dimanapun saudara berada. Senang sekali boleh berjumpa di dalam acara ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus berkati.